Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya mau tanya, Afan, kalau pertanyaannya di luar dengan tema, kita sebagai wanita ingin berdakwah, tapi lebih baik wanita itu dakwahnya di rumah apa di luar, Buya? Sedangkan banyak organisasi di luar yang mengharuskan kita untuk dakwah di luar, dan kadang rapat-rapat pun sampai malam. Adakah batasan untuk wanita untuk berdakwah? Syukron, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah itu harus dibarengi dengan ilmu. Kalau dakwah tidak dengan ilmu jadi maksiat. Dakwah harus dengan ilmu. Apalagi bagi seorang wanita yang banyak aturannya. Seorang wanita berkiprah dakwah akan tapi ternyata menjadikan kewajibannya dengan keluarganya tidak benar, dengan suaminya tidak benar, bukan ibadah, maksiat. Memang banyak ibu-ibu yang tertipu oleh kerjaannya. Ibu ketua jamiah majelis taklim apa gitu. Ini contoh. Kebetulan kalau ada ketua majelis taklim bukan itu maksud saya, itu bukan beliau itu. Maksud contoh saja. Oh, semangat ngaji. Wah, semangat luar biasa, mimpin majelis taklim dan sebagainya. Sampai suaminya bisa ngendes, mau negur gak enak karena urusan majelis taklim, mau tidak tegur, saya terlantar berhari-hari. Buru-buru ngerasain dibuatin teh karena alasannya buru-buru, bang ini ditunggu sama jamaah. Padahal dakwahnya seorang wanita adalah dengan suaminya, dengan anak-anaknya dakwah. Kalau harus keluar, ingat harus ada aturannya. Dengan siapa keluar, di mana keluar, apa yang dengan siapa. Kalau sampai malam-malam dan sebagainya, lalu menjadikan tidak terhormat, nggak usah bergabung dengan yang demikian itu. Sebab setan itu akan masuk dalam segala bentuk kehidupan manusia. Bisa saja itu yang mengajak adalah setan. Kamu, ya ukhti, yang manggil adalah akhi, ukhti. Majlis dakwah, semangat betul dalam berdakwah. Akan tapi ternyata setan dia membisikkan untuk melakukan keharaman. Ya pun baru pandang-pandangan, lihat-lihat, akhirnya apa, ngobrol malam-malam dan sebagainya. Alasannya dakwah. Adapun berkumpul lagi dengan perempuan bukan sesuatu yang dilarang. Yang tidak boleh adalah khalwah, berduaan laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, yang bukan apa-apa, bukan bapak, bukan anak, bukan keponakan, bukan paman. Maka ini adalah tidak diperkenankan. Tapi kalau berkumpul laki dengan perempuan boleh berkumpul, akan tapi harus ada batasan-batasannya. Ada 5 batasan yang sering Buya sampaikan. Kalau Anda sebagai seorang juru dakwah wanita, maka hendaknya harus perhatikan. Ini terlepas dari kewajibanmu di rumahmu. Jika di rumahmu ada kewajiban kepada suamimu, urusan suamimu diperhatikan. Urusan anak-anakmu, itu kewajiban nomor 1 sebelum yang lainnya. Jika itu semuanya sudah beres, terus pengen terjun dalam dunia dakwah, kemudian harus berkiprah dengan, bercampur dengan orang, maka ada catatan berikut ini. Yang pertama adalah berkumpul dengan laki dan perempuan diperkenankan asalkan sama-sama menutup aurat. 1. Yang kedua adalah sama-sama di kalangan orang yang sama-sama menjaga mata. Biarpun engkau sudah menutup auratmu, wahai anak solehah misalnya, engkau menutup aurat, tapi kamu duduk dengan seorang laki-laki yang jelalatan matanya, perhatikan dari awal akhir. Dia menerawang di balik baju karena kekotoran matanya, dan yang dianggap sepele. Kalau sudah laki-laki matanya busuk dari hati yang busuk, lihat, biarpun kau tutup rapat, dia membayangkan suatu sudah. Dia memandang macam-macam, menghiaskan dari bibir, mata dan sebagainya, sudah busuk, kotor. Tapi kau harus duduk dengan orang yang terhormat, menjaga pandangannya dia. Memandang kepadamu pun karena dia seorang juru dakwah juga hanya sebatasnya, tidak sampai memperhatikan Jadi pandangannya terjaga, pandangan yang terhormat. Yang ketiga adalah perbincangannya adalah yang tidak dimurkai oleh Rasulullah dan Allah. Perbincangan yang wajar, aman.
Jangan sampai di situ perbincangan yang menggugah syahwat atau mengarah kepada hal-hal yang membangkitkan syahwat. Perbincangannya. Ketiga, yang keempat, tempatnya pun tempat mulia. Tempat yang terjaga dan terhormat. Bukan tempat yang terhinakan. Baik. Coba. Biarpun pakai cadar misalnya. Laki-lakinya juga menjaga matanya. Tapi yang diomongkan ngeres. Nggak bisa. Baik, yang kelima adalah tidak terjadi desak-desakan atau dempet-dempetan. Jadi wajar tempatnya. Kalau sudah desak-desakan itu kecuali darurat seperti terjadi waktu tawaf, waktu ini sebanyak lain cerita itu. Dalam keadaan normal kita tidak boleh membuat yang semacam itu. Maka hukumnya ziarah Sunan Gunung Jati adalah jika terjadi desak-desakan haram bagi seorang wanita. Bahkan bagi laki pun kalau tahu desakan dengan wanita pun haram jadinya. Bukan ziarah Sunan Gunung Jati haram, ziarah wali adalah dihimbau dan dianjurkan. Tapi kalau di situ terjadi kemaksiatan dengan desak-desakan laki dengan perempuan menjadi haram, tidak perlu lagi. Berdoa di kamar Sunan Gunung Jati lebih senang. Kadang-kadang karena ketidakmengertian seorang wanita hanya ikut rombongan keliling sana keliling sini, maksiat sana maksiat sini. Di perjalanan Wali Songo pun ternyata maksiat sepanjang jalan. Hebat. Mau kemana? Lebih baik di rumah saja. Dosa-dosaan kadang-kadang. Tidak usah nunggu malam Jumat Kliwon, Jumat Legi saja sepi itu. Kenapa harus Jumat Kliwon? Memang ada apa dengan Kliwonnya itu? Ambil kalau pengen ziarah Wali Songo, ambil yang paling sepi sebagai seorang wanita. Seorang wanita, ambil yang sepi. Terhormat dirimu. Jika ternyata hari yang sepi pun ternyata rame, dari jauh nyampe. Maksudnya, kenapa Buya perluas pembahasan sampai di situ? Ada sebagian orang yang melakukan ibadah ternyata malah melakukan dosa karena kurangnya ilmu. Dapat pahala dari mana? Kalau sudah dempetan segala macam dan dosanya itu pasti, amalnya belum tentu dikabul nanti. Rugilah, bangkrut kita. Dosanya pasti diterima, amalnya belum tentu diterima. Memang disebutkan al-hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan yang kita lakukan akan menghapus dosa-dosa. Ya kalau kebaikan diterima, kalau enggak. Baik, ini diantaranya ya. Jadi dakwahmu harus ada aturan-aturannya dan jelas. Kemudian juga yang jelas, akidahnya jelas di situ, akhlak. Dan kita lebih butuh kepada yang namanya akhlak, akhlak yang mulia, memuliakan wanita yang merasa dirinya mulia. Maksudnya wanita yang menghormati dirinya sendiri. Barangkali seorang wanita harus boleh menjadi juru dakwah kalau sudah merasa dia risih di saat dirinya diperhatikan oleh kaum laki-laki. Ini mungkin kaidah sederhana. Kalau ada laki-laki yang sudah matanya mulai nggak benar kepadamu, kamu merasa risih, boleh terjun dakwah bersama. Kalau masih menikmati, tidak usah turun, sembunyi saja. Apalagi sampai pakai atribut yang bermacam-macam, kan dakwah waduh dananya kok bikin orang pusing. Ini berbahaya. Setan goda, setan, hati-hati setan. Luar biasa, setan itu nggak ingin orang ini selamat. Biarpun melalui media dakwah, wanita-wanita dijerumuskan dalam dakwah. Wanita terhormat, mulia, dan dakwah wanita bermacam-macam. Sampai suatu ketika ada seorang wanita, hebatnya wanita pada zaman Nabi, ya Rasulullah, enak bener ya Rasulullah. Para laki-laki ini sesaat ada seruan untuk jihad langsung mati di jalan Allah. Jihad mati syahid, enak langsung surga. Enaknya ya Rasulullah, tapi kami perempuan tidak pernah ada seruan jihad. Ya, ini wanita cerdas, ngiri yang baik. Sesaat Nabi yang jihad ini denganku, mati surga, tempatnya denganku, gini. Tapi wanita tidak pernah ada seruan jihad, kayak dakwah begini. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Di saat engkau melahirkan anakmu ke jihad, kalau mati syahid. Pengabdianmu kepada suamimu lebih hebat daripada jihad di jalan Allah. Allah paling enak. Wanita itu dimanja dalam Islam. Kalau seorang laki-laki jihadnya perang bawa tombak, bawa pedang sana, bawa bom sana. Tapi bom yang benar, bukan ngebom masjid. Ini kacau itu, orang sakit itu. Masjid dibom, orang Islam dibom. Ya ini
Masuk rumah sakit gila pun juga repot, rumah sakit gilanya dibom lagi nanti. Orang gila nggak punya dosa, dibom nanti. Jihadnya seorang wanita ternyata indah. Semalam kesibukanmu melayani suamimu agar puas dan senang adalah jihad di jalan Allah. Allah. Sudah mikir macam-macam. Makanya kadang-kadang banyak wanita bingung, sudah dicukupi sama suaminya, masih kalau tidak kerja tuh kayaknya nggak lengkap. Oh iya. Wanita karir, giliran pulang suami capek, dia capek. Mestinya suami capek ada menghibur, istrinya lebih capek. Karena Pak, fisiknya lebih lemah. Menjadi wanita karir bukan dilarang. Saat-saat pada zaman Nabi ada wanita karir. Kapan itu? Di saat suami lemah di dalam berkarir, maka istri berperan untuk menyempurnakan rumah tangga tersebut. Tapi kadang seorang wanita sudah dicukupi pun ternyata karena ketamaannya atau karena merasa kebanggaannya, ini cara berpikir yang salah ini. Sehingga saya sering ingatkan anak-anak putri dan sebagainya itu, kalau doa itu yang benar lah. Dapat ijazah kuliah, doanya ya Allah, saya pengen bantu bapak ibu saya, semoga saya kemarin sudah nyodorkan ijazah saya, semoga dapat kerjaan yang baik ya Allah, bisa dapat gaji, bantu orang tua. Ini kan doa-doa anak putri yang salah. Coba doanya yang enak, dengar doanya Buya itu. Ya Allah, kirimkan kepadaku suamiku yang mencukupiku, memuliakanku sampai aku tidak usah kerja ya Allah. Ya. Enak enggak? Doa gitu enggak? Enggak juga. Ingin kerjaan terus. Karena aslinya dirimu adalah di tempat. Makanya termasuk dakwah tadi, kenapa Buya tekankan? Dakwahmu aslinya di rumahmu sendiri. Sempurnakan. Suamimu biar berkiprah sana. Tapi apakah tidak boleh wanita berdakwah? Dalam keadaan tertentu berdakwahkan, tapi harus ada prosedurnya. Tapi banyak rambu-rambunya yang harus dipatuhi. Intinya apa? Jangan sampai dirimu seolah-olah menuju surga, tapi tak tahunya langkahmu menuju neraka Allah Subhanahu wa ta'ala.